Kalian tahu nggak sih bagaimana membedakan isi email itu termasuk email pribadi ataukah email bisnis? Jika email tersebut termasuk email bisnis, email itu adalah sebuah record atau arsip dinamis. Perumpamaannya seperti ini. Jika seseorang bertukar kabar dengan temannya via email yang isinya hanya sebatas ranah pribadi layaknya chattingan, hal tersebut bukan termasuk record. Bentar, kita kembali ke persoalan awal. Apakah semua pesan email dapat dikatakan record? Jawabannya tidak semua. Ada yang tahu kenapa? Yuk kita bahas. Baik, kita akan membahas definisi record terlebih dahulu agar dapat mengetahui email tersebut termasuk record ataukah bukan. Menurut ISO 2016 dijelaskan bahwa record adalah sebuah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai suatu bukti dan sebagai aset oleh organisasi atau perorangan dalam menjalankan suatu kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kearsipan sebagai suatu kegiatan atau peristiwa dalam berbagai format dan media dalam menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh lembaga nasional, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, badan politik, dan organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dapat disimpulkan, arsip adalah rekaman informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh penciptanya yang memiliki nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, dari kedua penjelasan tentang definisi record, terdapat beberapa kata yang perlu digarisbawahi mengenai pendefinisian tersebut. Suatu dokumen dapat dikatakan menjadi record, yaitu sebagai alat bukti aset organisasi yang memuat transaksi bisnis, rekaman kegiatan atau peristiwa terikat dengan suatu organisasi semacam lembaga kemasyarakatan, lembaga nasional, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan lain sebagainya, dan memiliki nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bentuk record sendiri dapat berupa surat, audio, dokumen, diagram, video, gambar, peta, dan lain sebagainya. Nah, email ini termasuk ke dalam salah satu bentuk record. Nah, setelah mengetahui definisi record itu apa, lalu bagaimana ya penentuan email termasuk record ataukah bukan? Mari mengupas terlebih dahulu persoalan nilai dari record. Nilai record atau yang dikenal dengan value record terdiri dari 6 value. Yang pertama, administrasi value. Yang kedua, legal value. Yang ketiga, fiscal value. Yang keempat, educational value. Yang kelima, research value. Dan yang terakhir, documentary value. Setidaknya dari keenam value tersebut tersirat pada pesan email. Dalam buku Robert tentang Information Governance pada subbab pembahasan mengenai retensi email, ada 3 panduan dalam penentuan pesan email tersebut termasuk record ataukah bukan. 3 panduan menentukan email itu adalah record bisnis, yaitu yang pertama, mendokumentasikan transaksi lanjutan di mana ada sesuatu yang berharga ditaruhkan. Nah, penentuan pertama ini termasuk ke dalam nilai administrasi dan fiskal. Kedua,
memberikan dukungan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kebijakan. Penentuan kedua ini menyangkut persoalan nilai legal. Yang ketiga, mendokumentasikan kegiatan bisnis lain yang mungkin akan diperdebatkan di masa mendatang sebagai acuan evaluasi kinerja suatu organisasi. Penyampaian email sebagai rekod dengan nilai dokumen menjadi bukti kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Seperti halnya dalam ranah pendidikan, email berisi persoalan beasiswa, permohonan cuti, permohonan magang, persoalan pendanaan, dan lain sebagainya, termasuk menjadi salah satu kategori. Tidak ada bedanya dengan ranah dunia bisnis. Jika suatu isi email mempersoalkan terhadap kepentingan bisnis terkait kinerja organisasi yang dimana tersirat beberapa value yang sudah dijelaskan, hal tersebut juga dikatakan record. Kalau mempunyai barang yang penting, harusnya bisa dikelola dan dijaga agar dapat ditemukan kembali dan dapat terstruktur dengan baik dan disimpan dengan baik. Nah, record-record tersebut perlu dikelola dengan cara manajemen record. Apa ya yang dimaksud dengan manajemen record? Standar ISO 15489 strip 1.2016 mendefinisikan manajemen arsip sebagai bidang manajemen untuk pengendalian yang efektif dan sistematis atas pembuatan, pelestarian, penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan arsip, termasuk proses pengumpulan dan pelestarian bukti dan informasi tentang bisnis, kegiatan dan transaksi dalam bentuk record. Lalu, bagaimana dengan pengolahan record berupa email organisasi atau bisnis? Terdapat aliran pemikiran yang berbeda perihal periode retensi email serta jadwal penyimpanan. Penyimpanan dan penghapusan catatan bisnis elektro mungkin diatur oleh undang-undang, kecuali jika email organisasi tidak diatur oleh undang-undang. Organisasi bebas memilih periode penyimpanan dan jadwal penghapusan yang paling sinkron untuk organisasi. Aturan periode penyimpanan email organisasi tidak dipengaruhi undang-undang. Pertimbangan untuk menyimpannya setidaknya selama menyimpan catatan kertas. Banyak penyedia aplikasi yang menyediakan perangkat lunak otomatis yang memungkinkan pesan email akan dipindahkan secara otomatis ke repositori terkontrol karena dinyatakan sebagai catatan. Periode retensi email yang paling umum secara tradisional adalah selama 7 tahun. Tetapi beberapa organisasi mengambil pendekatan garis keras dan menyatakan bahwa email akan disimpan hanya selama 90 hari atau 6 bulan, kecuali jika dinyatakan menjadi catatan, diklasifikasikan, dan diidentifikasi menggunakan kategori klasifikasi atau retensi, dan diberi tag atau dipindahkan ke repositori di mana integritas catatan dilindungi, yaitu catatan tidak dapat diubah secara otomatis, serta jejak audit pada riwayat pengguna catatan dipertahankan. Nah, dengan penjelasan yang sudah saya paparkan, perlu dipastikan organisasi itu harus benar-benar menelaah mana yang email yang termasuk ke dalam record serta menentukan email tersebut akan disimpan atau dimusnahkan secara bijak.